Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Kebahasaan itu yang bagaimana adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tata bahasa dalam sebuah teks. Bisa berupa penggunaan kata, bisa berupa penggunaan kalimat, bisa juga tentang penggunaan tanda baca. Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran pada kali ini adalah tentang penggunaan kalimat. Ada dua jenis kalimat yang akan kita bahas, yaitu tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalian seharusnya sudah pernah belajar ini di kelas 7 atau di kelas 8, karena di setiap teks sebenarnya kalimat ini digunakan. Ini adalah kalimat dasar yang pasti digunakan dalam setiap penulisan. Nah, akan tetapi kita tetap akan mempelajarinya agar bisa memahami lebih dalam apa itu kalimat aktif dan apa itu kalimat pasif. Dimulai dari kalimat aktif terlebih dahulu. Dari namanya sudah disebutkan bahwa itu adalah kalimat aktif. Nah, pengertiannya secara pengertian adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Artinya di situ pelaku atau subjek dalam kalimat aktif melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Untuk lebih mudahnya langsung saja ke contoh. Saya contohkan ada sebuah kalimat yang berbunyi kita sedang menyiram tanaman. Nah, kita sedang menyiram tanaman. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah kita. Sedang menyiram itu adalah predikat atau di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian tanaman itu adalah objeknya. Nah, di sini sudah jelas kita sebagai pelaku atau sebagai subjek itu aktif melakukan kegiatan yang di situ dituliskan kegiatannya adalah sedang menyiram. Nah, disitulah itu arti dari subjek tadi aktif melakukan kegiatan. Artinya di situ memang subjek atau pelakunya yang melakukan sebuah pekerjaan. Setelah tadi kita belajar tentang kalimat aktif, ada lagi contoh atau bentuk kalimat yang bernama kalimat pasif. Ini biasanya disebut kalimat yang merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Kalimat pasif ini adalah sebuah kalimat yang subjeknya dikenai sebuah pekerjaan atau suatu pekerjaan. Maksudnya apa? Kalau di kalimat aktif tadi saya contohkan adalah kita menyiram tanaman, ya kan? Kita sedang menyiram tanaman. Artinya kita aktif melakukan pekerjaan yaitu menyiram. Menyiram apa? Menyiram tanaman. Nah, kebalikannya kalau kalimat pasif di situ subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi kalimatnya kalau orang awam mengatakan itu kalimatnya dibalik. Kalimatnya jadi tanaman sedang disiram kita. Nah, yang melakukan pekerjaan adalah kita, padahal subjeknya adalah tanaman. Berarti subjek di situ dikenai pekerjaan. Nah, dari contoh itu biasanya untuk lebih mudahnya bisa saja dicirikan bahwa kalimat aktif itu biasanya kalimatnya, predikatnya itu menggunakan kata berawalan me. Sedangkan yang kalimat pasif predikatnya biasanya menggunakan kata berawalan di. Tetapi itu memang tidak mutlak, hanya saja kebanyakan kalimat baik aktif maupun pasif dicirikan seperti itu. Tata bahasa berikutnya setelah kita tadi mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, ada lagi jenis kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Bisa dilihat di tayangan yang saya tampilkan. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Di situ saya contohkan adalah kalimat Fikri menendang bola. Tadi kalimat aktif biasanya dicirikan dengan kata kerja berawalan me. Di situ
Fikri subjek, kemudian menendang itu predikat, kemudian bola itu adalah objek. Nah, kemudian itu tadi disebut dengan kalimat aktif transitif. Ada lagi kalimat aktif intransitif. Adalah kalimat aktif yang tidak memiliki atau tidak mempunyai atau tidak memerlukan objek. Saya contohkan Roni berenang. Itu hanya ada subjek dan predikat. Nah, di sini kata berenang atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek itu tidak berawalan me, tapi berawalan ber. Memang tadi saya sebutkan untuk mencirikan kalimat aktif bisa saja dicirikan dengan kalimat yang kata kerjanya atau predikatnya berawalan me, tetapi tidak semua. Ada yang tidak berawalan me. Contohnya seperti ini. Roni berenang. Itu adalah kata kerja berawalan ber, tetapi di situ kan Roni melakukan sebuah pekerjaan. Nah, otomatis itu adalah kalimat aktif. Hanya kalimat aktifnya tidak memiliki objek atau tidak ada objek yang dikenai pekerjaan, maka disebut dengan kalimat aktif intransitif. Itu adalah dua perbedaan antara kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalau kalimat aktif transitif berarti ada objek yang dikenai pekerjaan oleh subjeknya. Kalau yang intransitif berarti tidak ada objek. Baik, itu tadi yang sudah saya jelaskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif untuk pembelajaran pada hari ini. Yang akan kita bahas dua kalimat itu terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang penggunaan kata, beberapa kata yang ada di dalam teks laporan percobaan. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan dipahami, dicermati, kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.